Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Pemalang. Sudah pada sarapan semua ya? Sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu berkarya seni patung. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan praktek melukis dan melaksanakan ulangan online, hari ini kita akan langsung melanjutkan materi yang selanjutnya, materi bab kedua. Tapi sebelum itu, bagi kalian ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas melukis dan belum mengerjakan soal-soal ulangan bab yang pertama, silahkan kalian kumpulkan dulu tugasnya, kemudian kalian selesaikan dulu mengerjakan soal-soal ulangan. Soal-soal ulangan ini ada di website saya ya. Silahkan kalian buka saja anggasudiarto.com. Kalian cari ulangan seni budaya kelas 9 ya. Kalian klik, silahkan kalian isikan data pribadi, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian setelah itu langsung kalian kerjakan. Nah, untuk passwordnya ini nanti akan sudah saya share ya, sudah saya share di grup WhatsApp Mapel Seni Budaya. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, sudah mengerjakan soal ulangannya, baru fokus mengikuti materi seni budaya yang selanjutnya, yaitu materi bab kedua, berkarya seni patung. Itu anak-anak ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pada bab yang kedua ini kita akan membahas seni patung anak-anak. Akan saya sampaikan dulu peta konsepnya. Kemarin kita sudah selesai membahas mengenai seni lukis. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu seni patung pada bab yang kedua. Nah, ada dua pokok bahasan, sama seperti seni lukis kemarin. Ada dua pokok bahasan. Yang pertama A, konsep berkarya seni patung. Kemudian B, berkarya seni patung. Nah, ini berarti praktek membuat patungnya ya. Kemudian yang selanjutnya, pokok bahasan yang A ini meliputi 3 tahapan anak-anak ya. Meliputi 3 tahapan. Yang pertama, pengertian seni patung. Yang kedua, fungsi seni patung. Dan yang ketiga, teknik membuat patung. Untuk yang B, berkarya seni patung, juga ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, menentukan karya. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Dan yang ketiga, mulai praktek berkarya. Itu anak-anak. Oke, langsung saja kita kupas tuntas yang A, konsep berkarya seni patung ya. Sebelum kita lebih jauh, kalian harus tahu dulu, harus paham dulu pengertian seni patung itu apa ya. Seni patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif dan aditif. Ini menurut para ahli ya, dalam bukunya Pak Susanto tahun 2011 halaman 296 ya. Bedanya kalau kemarin seni lukis itu karya seni 2 dimensi ya. Nah, yang patung ini karya seni 3 dimensi. Pak, subtraktif atau adiktif itu apa sih Pak? Nah, kita bahas anak-anak. Subtraktif adalah mengurangi bahan seperti memotong, menatah, mencungkil, kemudian mengurangi lah, intinya mengurangi kalau subtraktif itu ya. Kemudian yang selanjutnya aditif. Aditif ini berarti membuat model dulu atau kita desain dulu bentuknya yang akan kita buat, patung yang akan kita buat seperti apa desainnya. Kemudian dari desain itu baru kita memasukkan bahan yang digunakan. Ini biasa disebut dengan teknik mengecor ya. Saya ulangi, untuk aditif membuat model atau desain terlebih dahulu, seperti mengecor dan mencetak. Itu kan sudah ada cetakannya ya. Nanti di
materi selanjutnya setelah ini akan kita kupas tuntas anak-anak pada teknik membuat patung ya. Pada teknik membuat patung ini nanti ada teknik cor dan cetak. Nanti akan kita kupas tuntas. Nah, itu yang penting itu dulu. Pengertian seni patung. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi yang pertama, bentuk imitatif, realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Perwujudan ini berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsinya, harmoninya, dan kesatuan atau unity bentuknya. Ini contohnya anak-anak. Ada patung yang pertama, Jenderal Sudirman sedang menunggang kuda. Kemudian contoh yang kedua ada Bapak Proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau kita perhatikan bentuk patung-patung ini, itu anatomi proporsinya, harmoninya ini sesuai dengan kenyataan ya. Misal nih, pada patung yang pertama, Jenderal Sudirman sedang menunggang kuda, komposisinya ya pas. Kudanya tidak kekecilan, tidak kegedean. Pas antara komposisi Jenderal Sudirman dengan dengan kudanya maksud saya. Itu pas ya. Jadi sesuai dengan kenyataan. Kesatuannya dapat ya. Jenderal Sudirmannya tidak terlalu besar, tidak kebesaran, tidak juga kekecilan. Pas lah intinya. Dengan rasionya kalau orang segitu ya kudanya pasti segini. Nggak mungkin kudanya itu lebih kecil seukuran kucing misalnya. Nah, ini rasio antara manusia dengan kudanya juga pas ya. Begitu juga dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Bentuk fisiknya pas sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama anak-anak. Kemudian yang kedua, bentuk non figuratif atau abstrak. Patung jenis ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya ya. Jadi bersifat abstrak, cenderung mengolah elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, dan ruang sesuai kreasi dan emosi jiwa dari seniman tersebut. Ini contohnya anak-anak ya. Dalam membuat seni patung ini itu jelas mengedepankan yang namanya kreativitas dan emosi dari seniman tersebut, sehingga dihasilkan sebuah patung yang memiliki karya seni ya. Oke, sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau tanya silahkan kalian komentar di video ini. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, yang belum absen silahkan absen dulu ya. Kalian isi di kolom komentar nama, kelas, nomor absen. Jangan lupa like juga videonya ya. Gampang kan tugasnya, cuma kalian hanya mendengarkan penjelasan materi, kemudian kalian screenshot bukti sudah absensi di kolom komentar dan screenshot bukti sudah like. Gampang kan? Iyalah, nggak usah susah-susah tugas seni budayanya ya, biar kalian juga tidak keberatan ya. Saya kan kasihan sama kalian, saya kan sayang sama kalian. Oh iya, untuk video ini kalian nggak bisa melihat wajah ganteng guru kalian ya. Karena saya ini sengaja nggak pakai kamera depan. Tujuannya supaya kalian lebih fokus menyimak materi yang saya sampaikan saja ya. Nanti kalau ada kekurangan, ada yang kurang seret, silahkan kalian komentar di grup lah. Pak, enakan ada wajah gurunya Pak, biar saya lebih semangat misalnya ya. Ya silahkan kalian komentar, kalian komentarin. Enakan seperti ini, nggak melihat saya menerangkan, nggak melihat wajah saya saat menerangkan, atau
Seperti video yang lalu-lalu ya, ada saya menerangkan walaupun kecil di bawah di pojok. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, fungsi seni patung. Nah, anak-anak, yang namanya patung diciptakan itu pasti ada maksud dan tujuannya, ya enggak? Pasti ada. Mulai dari zaman nenek moyang dulu, yang namanya patung ini pasti memiliki tujuan. Ada yang tujuannya, masih ingat nggak ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Dulu kan kaum jahiliyah itu masih menyembah apa? Berhala. Nah, berhala ini juga kan merupakan suatu patung ya. Itu salah satu fungsi dari sisi religius. Nah, ini akan kita bahas tuntas satu persatu anak-anak. Tetap stay tune, tetap konsentrasi, fokus. Fungsi yang pertama sebagai dekorasi. Patung dapat digunakan untuk menghiasi taman maupun bangunan. Bisa terbuat dari berbagai macam bahan, termasuk dari tanaman itu sendiri. Nah, yang pertama fungsi dekoratif anak-anak. Jadi untuk memperindah taman bisa, bangunan bisa, kemudian ruang tamu juga bisa ya. Contohnya ini anak-anak, ini contoh patung yang ada di taman. Patung yang pertama itu terbuat dari batu ya, benda keras. Kemudian patung gajah di sampingnya itu terbuat dari tanaman itu sendiri. Sudah pernah melihat kan patung-patung seperti ini? Pasti pernah lah. Oke, ini fungsi dekoratifnya. Kemudian yang kedua, ada juga fungsi arsitektur anak-anak. Jadi patung itu berfungsi untuk menambah nilai estetis pada bangunan ya. Nilai keindahan pada bangunan. Sebagai nilai estetis, patung itu juga bisa berfungsi sebagai bagian dari bangunan itu. Misalnya patung yang kalian lihat di depan ini, patung yang berwarna putih ya, itu kan sebagai penyangga balkon supaya tidak runtuh. Coba kalau kita perhatikan, kalau patung itu misalnya dihilangkan, bisa saja balkonnya runtuh ya. Kemudian patung yang berwarna krem atau coklat, selain berbentuk patung yang sangat estetis dan indah, itu juga berfungsi sebagai tiang bangunan anak-anak ya. Jadi tiang bangunannya itu bentuknya patung, sangat estetis, indah sekali. Paham sampai sini ya? Jadi berfungsi, ada fungsi tambahannya untuk memperkokoh bangunan tersebut. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada fungsi monumen ya. Fungsi monumen. Patung dapat digunakan sebagai monumen, yaitu untuk mengenang sesuatu. Misalnya untuk mengenang kenangan-kenangan manis kita dulu. Enggak deh, maaf. Maksudnya untuk mengenang contohnya ya patung pahlawan, ya jelas ini untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut. Pernah nggak lihat patung pahlawan? Pasti pernah dong. Kalau kalian lewat di alun-alun, itu kan di depan pasar Swalayan ada patung yang namanya patung pejuang kemerdekaan ya. Itu menggambarkan bahwa masyarakat Pemalang menghormati para pahlawan yang tidak dikenal. Nah, ini anak-anak patungnya kayak gini ya. Tuh, yang ada di alun-alun. Kemudian ada juga patung yang seperti ini. Patung siapa ini anak-anak? Pangeran Diponegoro. Ya, betul sekali. Jelas patung-patung ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Tapi kalau kalian mau membuat patung, nanti tolong ya, gak usah bikin patung mantan kalian ya. Maksudnya untuk mengenang mantan, janganlah. Bercanda anak-anak, bercanda. Oke, fokus kembali ke materi. Itu untuk fungsi monumen ya. Jadi patung dibangun, dibentuk untuk menghargai jasa para pahlawan yang ada di patung itu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian yang selanjutnya fungsi religius. Beberapa patung diletakkan pada tempat suci bagi agama Hindu maupun Buddha. Patung tersebut melambangkan dewa sehingga memiliki nilai religi. Nah, bagi kepercayaan mereka,
patung-patung ini itu memiliki nilai religius anak-anak ya. Maka kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama maksud saya, maaf. Jadi kita harus mengembangkan toleransi antar umat beragama ya. Kita juga harus menghargai patung-patung itu. Jangan kemudian mentang-mentang bagi kita itu nggak berharga, kemudian kita seenaknya kalau lihat ada patung seperti ini misalnya dicoret-coret dan lain sebagainya. Jangan ya. Kita hargai kepercayaan mereka, kita hargai, kita junjung tinggi toleransi antar umat beragama. Itu anak-anak ya. Bagi mereka ini sangat penting. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi seni. Nah, patung dapat diciptakan murni sebagai karya seni yang dalam penciptaannya merupakan perwujudan dari ide kreatif seniman. Oke, ini contohnya. Ini adalah patung yang dibuat di tebing anak-anak, bisa kalian bayangkan besarnya seberapa ya. Ini patung presiden-presiden Amerika Serikat ya. Tentu mengandung nilai seni tinggi. Kemudian ada juga seperti ini ya. Ini kan memiliki nilai seni tinggi, sangat artistik. Kemudian yang selanjutnya fungsi kerajinan. Patung juga dapat berfungsi sebagai benda kerajinan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pembuatnya. Nah, kalau kalian pernah study tour ke Bali, ke Jogja, ke Bandung itu pasti di objek-objek wisata banyak yang menjual patung-patung, ya enggak? Ya, itu contoh patung sebagai fungsi kerajinan. Jadi patung-patung itu dibuat sebagai oleh-oleh untuk para wisatawan. Otomatis yang menjual patung itu akan mendapatkan keuntungan. Ini contohnya ya. Yang pertama yang lagi mangap itu adalah patung yang berasal dari akar apa anak-anak? Akar bambu ya. Akar bambu ini kalau dalam bentuk yang biasa itu tidak laku anak-anak. Nah, di tangan kreativitas seorang seniman, akar bambu ini bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai seni tinggi. Contohnya itu menjadi laku, menghasilkan uang ya. Seniman tersebut jadi mendapat keuntungan. Kemudian ada juga itu yang bentuknya naga, anak-anak, itu adalah akar pohon jati ya. Akar pohon jati ini juga harganya murah, tidak seperti kayunya ya. Biasanya malah dibuang tok. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh seniman untuk dibuat sebuah karya seni, kemudian dijual lagi dengan harga yang tinggi. Itu anak-anak ya. Jadi sesuatu yang memiliki nilai seni yang artistik ini biasanya harganya mahal ya, kalau dibandingkan dengan barang sebelumnya. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian yang ketiga, teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik las. Teknik ini dilakukan dengan menyambung beberapa bagian menjadi sebuah patung utuh. Bahan yang digunakan pada teknik ini umumnya adalah besi. Ini adalah patung yang dihasilkan dari teknik las ya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik cetak. Oke, ini anak-anak, teknik cetak dilakukan dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, kemudian bahan dasar dimasukkan ke dalam cetakan. Bahan dasarnya bisa semen atau tanah liat. Nah, ini bikin cetakannya dulu, kemudian bahan-bahannya ini dimasukkan. Setelah dimasukkan kemudian dipres ya, jadikan satu, ditutup kembali ini cetakannya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian yang selanjutnya teknik cor. Hampir sama dengan teknik cetak, namun perbedaannya bahan yang dimasukkan itu cair. Kalau tadi kan bahan lunak ya. Kalau yang teknik cor ini pakainya cair. Jadi dituangkan ke dalam cetakan. Kayak gini contohnya anak-anak ya. Oke. Kemudian next. Selanjutnya adalah teknik pahat dengan cara memahat bahan yang digunakan sehingga berbentuk sesuai dengan keinginan seniman. Bahan bisa berupa kayu atau batu. Nah, kalau kita menggunakan teknik pahat saja berarti
kita hanya bisa mengurangi bahan yang tersedia ya. Kalau kita mau membentuk sebuah hidung, berarti kita harus memahat sedikit demi sedikit, kita kurangi sehingga membentuk sebuah hidung. Kalau misalnya kita salah, kecoel sedikit saja, maka hidungnya menjadi tidak sempurna ya. Nggak bisa ditambal kalau pakai teknik pahat. Beda dengan teknik yang selanjutnya nanti ya. Nah, ini contohnya teknik pahat. Ini yang tadinya batunya bentuknya tidak seperti itu, dikurangi pakai pahat anak-anak. Nah, ini kayunya ya. Yang tadinya bentuknya bundar misalnya, bentuknya kotak, itu dibentuk seperti kuda dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik butsir. Nah, ini teknik butsir lebih baik dari teknik pahat tadi. Kalau teknik pahat itu kan kalau misalnya udah salah, itu kita tidak bisa nambel ya. Jelek kalau misalnya teknik pahat ditambal, itu jelek. Jadi hanya bisa mengurangi anak-anak teknik pahat itu. Bedanya kalau teknik butsir ini bisa menambah dan mengurangi ya. Jadi kalau misalnya ini hidungnya kurang mancung, bisa kita tambah dengan bahan yang sama. Ini biasanya menggunakan bahan yang lunak. Kalian masih ingat nggak waktu SD dulu kalian pernah beli lilin malam, kemudian kalian membentuk orang-orangan, membentuk mobil dan sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan teknik butsir. Itu ya. Jadi kalau kita mau bentuk hidung kan berarti kita tambahkan, kita pilin-pilin, ambil sedikit bahannya, kita bentuk, kemudian tempelkan di kepala, itu jadi hidung dan seterusnya. Paham ya? Ini contoh sedang melaksanakan teknik butsir, itu sedang membentuk sebuah kaki anak-anak ya. Itu kalau misalnya kakinya kukunya kurang, misalnya kurang panjang, itu bisa ditambahkan dengan bahan yang tersedia. Tapi kalau teknik pahat nggak bisa ya. Kalau udah berkurang ya sudah, nggak bisa ditambal. Nanti kalaupun ditambal hasilnya akan jelek, tidak orisinil. Nah, itu anak-anak ya, sedang membuat patung dari tanah liat. Kalau ada yang kurang tinggal ditambal aja, ambil tanahnya sedikit, ditambal, sesuaikan bentuknya. Kemudian yang selanjutnya teknik assembling atau merakit. Dengan cara membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, kertas, kayu, tekstil, karet dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Singa ini dibuat dari limbah besi anak-anak ya. Ada mur, baut, kemudian besi-besi tua itu kemudian dijadikan satu, dirakit sehingga membentuk suatu patung singa yang berasal dari limbah besi. Nah, ini juga sama ya, patung kura-kura ini berasal dari limbah besi. B. Berkarya seni patung. Ini kita agak cepat ya bahasnya ya, karena kita juga target biar nanti misalnya UTS ya kita sudah sampai di bab yang kedua ya. Nah, sekarang yang B, yaitu berkarya seni patung. Yang pertama, menentukan karya. Kamu telah mengenal berbagai seni patung yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata ada beragam jenis dan fungsi patung-patung tersebut. Siapkah kamu untuk membuat patung? Yo, siap nggak? Kira-kira bahan apa yang akan kamu pilih? Beda bahan, maka beda pula teknik yang digunakan. Next, kita lanjutkan. Yang kedua, mempersiapkan bahan dan alat. Bahan seni patung dibedakan menjadi yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, malam, dan lain-lain. Saya yakin kalian sudah pernah sering melihat ya lilin malam yang waktu SD sering beli kayak gitu kan. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat patung. Tanah liat juga pasti udah sering lihat lah. Kemudian yang selanjutnya ada bahan sedang. Bahan ini tidak lunak, tidak juga keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya bahan keras, bisa berupa kayu atau batu-batuan. Yang keempat bahan cor atau cetak, bisa berupa semen, pasir, gips, logam, timah,
dan beberapa bahan kimia seperti fiber dan resin. Gips itu kapur anak-anak ya. Gibson, tahu Gibson nggak? Biasanya orang Pemalang menyebutnya itu Gibson. Gibson itu yang biasa digunakan untuk langit-langit rumah tuh, itu kan cetakan ya. Cetakan itu yang biasa digunakan untuk langit-langit rumah, plafon rumah yang warnanya putih, biasanya itu namanya gips atau Gibson kalau orang Pemalang bilang. Kemudian yang kelima, bahan lain. Bahan lain itu bisa berupa barang bekas di sekitar rumah kita, misalnya kertas bekas, karet ban, limbah besi, dan lain sebagainya. Kemudian alat-alat yang digunakan ada butsir ya. Butsir ini kalau kita mau pakai teknik butsir tentu saja harus ada alat-alat ini anak-anak ya. Ini gambarnya seperti itu. Kemudian ada meja putar, bentuknya bulat anak-anak kayak gini. Ini mejanya bisa diputar supaya kita bisa mengontrol bentuk patung tersebut dari berbagai arah, depan, samping, belakang, samping kanan, kiri, dan sebagainya. Kemudian pahat. Pahat ini digunakan untuk mengurangi atau membentuk bahan, baik batu atau kayu maupun bahan keras lainnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Pahat itu ini langsung besi ya pahatnya ya. Ini untuk membuat cekungan pada bahan. Jadi pahat itu bentuknya macam-macam anak-anak. Kalau kalian masih ingat dulu di kelas 7 sudah pernah membahas ya pada sub pokok bahasan ragam hias pada bahan kayu. Itu kan kita pernah belajar mengenai ukiran. Nah, dalam membuat ukiran ini tentu saja menggunakan teknik pahat ya. Kan ada pahat siku, ada pahat lurus, ada pahat kuku, dan lain sebagainya. Nah, alat pahat ini digunakan bersamaan dengan palu, yaitu palu dari kayu. Nah, itu gambarnya itu anak-anak ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, macam-macam. Next, sendok adukan. Nah, sendok adukan ini biasanya kalau kita mau pakai semen bisa, mau pakai tanah liat juga bisa ya. Fungsinya untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Nah, bentuknya seperti itu, macam-macam anak-anak. Ini bentuknya rata, ada juga yang bentuknya cekung. Next, ada alat las karbit atau listrik. Fungsinya untuk menyambung bagian-bagian dan menempelkannya pada patung sesuai dengan kehendak hati seniman. Nah, ini contohnya kayak gini, tapi kalian nggak usah beli alat las kayak gini ya. Ini harganya mahal anak-anak, nggak usah, ini hanya untuk pengetahuan saja. Bentuk alat las seperti ini, alat las karbit dan listrik ya. Next, mulai berkarya. Setelah mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan, barulah kita melakukan praktek membuat patung anak-anak ya. Setelah praktek berarti bab yang kedua selesai. Jadi materi bab yang kedua sudah selesai, maka minggu depan kita ulangan. Gitu ya. Paham ya? Silahkan kalian catat materi ini. Yang dicatat materinya saja, kalau ada gambar ya nggak usah digambar lah. Yang penting kalian masih ingat, oh ternyata bentuknya seperti itu. Kalau misalnya patung yang ada di taman bentuknya kayak gitu, fungsinya kayak gini. Nggak usah digambar patung yang dari gajah tadi misalnya ya, nggak usah digambar itu. Yang penting materinya aja ya, materi yang dicatat. Kemudian kalian ingat-ingat contohnya. Misalnya kayak penampakan kayak misalnya contoh gambar butsir kayak gitu, kalian harus hafalkan saja ya. Oh, kalau misalnya nanti keluar soal ini bentuk apa, butsir atau bentuk meja putar atau apa, jadi kalian paham, oh saya ingat itu bentuk butsir, oh ternyata itu bentuk sendok adonan, dan lain-lain. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, saya akhiri anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat